Ya pemirsa, sudah beberapa hari mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum menampakkan diri sejak ditetapkannya sebagai tersangka dugaan TPPU. Pihak media telah beberapa hari menunggu di rumah Febri di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Namun bagaimanakah situasi di rumah Febri Adriansyah hari ini? Kita sapa rekan kami Berliana Mileni bersama juru kamera Laksana Tiara. Berli, bagaimanakah aktivitas terkini di rumah Febri Adriansyah? Silakan Berli. Selamat siang Indra dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan untuk situasi dan kondisi di area ataupun di rumah kediaman Febri Adriansyah ex Jampitsus ini terpantau masih sepi, tidak menunjukkan adanya aktivitas ataupun kegiatan yang signifikan. Sejak pagi juga memang kami memantau memang tidak ada kegiatan baik di dalam rumah ataupun kediaman yang memang terpantau bisa dilihat dari luar begitu ya, tidak ada kegiatan ataupun lalu lalang orang yang ada di dalam kediaman dari ex Jampitsus ini, dan juga tidak ada kendaraan ataupun adanya upaya penggeledahan ataupun upaya penahanan dari Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi Indra dan juga pemirsa, memang Febri Adriansyah atau ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini sebelumnya juga sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan juga kasus korupsi, ini sempat menggelar konferensi pers di Jampitsus Kejaksaan Agung, yang mana memang ada pun beberapa poin disampaikan. Ini salah satunya adalah dari Febri Adriansyah ini tidak secara gamblang begitu ya mengakui rumah yang disentul ataupun hasil dari penyidikan atau penggeledahan seperti 74 kg emas ataupun uang ratusan miliar dengan nominal yang cukup besar ini tidak secara gamblang mengakui bahwa itu adalah milik dirinya. Lalu di hari setelahnya ex Jampitsus Febri Adriansyah ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan tidak lama setelahnya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Kalau kilas balik Indra dan juga pemirsa, memang di tanggal 8 Juli di kediaman Febri Adriansyah ini juga dilakukan penjagaan begitu ya dari TNI, aparat TNI yang cukup lumayan banyak begitu ya melakukan penanganan. Tapi kalau dibandingkan dengan hari ini bisa Anda saksikan juga tidak ada penanganan khusus ataupun adanya tanda-tanda akan dilakukan penggeledahan ataupun upaya-upaya lain, upaya-upaya penegakan hukum lainnya dari Kejaksaan Agung. Kemudian selain itu juga untuk hingga saat ini dari Febri Adriansyah juga tidak diketahui di mana keberadaannya, atau bisa dikatakan ini memang menghilang setelah ditetapkan menjadi tersangka. Dan dari Kortas Tipikor Polri juga bersama dengan Ditreskrim Polda Metro Jaya yang sebelumnya melakukan joint investigation ini akhirnya juga melimpahkan seluruh perkara ke Kejaksaan Agung. Hingga saat ini Febri Adriansyah ini dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama 20 hari, dan saat ini juga kami masih menunggu di mana keberadaan dari tersangka Febri Adriansyah. Sementara kembali ke Anda Indra. Baik, terima kasih rekan Berli Mileni bersama juru kamera Laksana Tiara melaporkan langsung dari rumah Kejagung maksud kami Jampitsus. Selamat bertugas kembali Berli. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara khusus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama Jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras.
Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita mintai keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansah dari polisi ke Kejagung langgar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Laportas TV Korpori, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Adriansah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, mantan Jampitsus Febri Adriansah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera sebesar 18,26 miliar rupiah. Jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin
Harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.